Saya ingin flashback ke beberapa tahun lalu saat almarhum Glenn Fredly dan White Shoes ya menggunakan studio Lokananta sebagai studio recordingnya. Sebelum masa itu bagaimana sih Mas animo dari masyarakat sendiri untuk menggunakan studio ini? Mungkin pikiran-pikiran teman-teman di sini mungkin dulu, oh itu studio Lokananta studio besar dan pasti mahal. Yang jelas Lokananta berdiri kan memang boleh dikatakan menyimpan koleksi arsip khususnya audio. Istilahnya mungkin arsip yang ada di Lokananta itu, oh ternyata ada arsip yang sangat bersejarah. Ini pertanyaan iseng saya aja Mas, Genjer-genjer ada di sini nggak Mas? Sebuah kesempatan yang berharga bagi saya duduk di ruangan ini, ruangan yang sangat bersejarah, ruangan yang sangat menyimpan berbagai macam cerita tentang industri musik kota Solo, bahkan di Indonesia, di masa lampau. Buat yang belum tahu Mas, Lokananta itu apa sih Mas? Lokananta itu awalnya adalah pabrik piringan hitam yang didirikan di Solo, tepatnya oleh RRI Solo, itu sebagai penduplikasian media untuk materi siaran RRI di seluruh Indonesia, Pak. Dan nama Lokananta itu diambil dari bahasa pewayangan Jawa, Mas. Oke. Jadi artinya seperangkat gamelan dari kayangan yang dapat berbunyi sendiri tanpa penapi. Gamelan Lokananta itu mitologi Jawa, Mas. Mitologi Jawa. Aku yakin itu adalah fiksi. Lanjutnya Mas, sejarahnya bergulir sampai di tahun 1961 itu di mana Lokananta mulai membisniskan piringan hitamnya ke masyarakat umum. Mas Bembi ini dikenal sebagai apa di Lokananta? Saya masuk 2007, langsung saya diserahin tugas untuk mengelola arsip, seluruh arsip sebetulnya, nggak cuma reel aja, tapi piringan hitam. Dan langsung ditugasi penyelamatan pita reel, remastering lah. Jadi boleh dikatakan tanggung jawab saya sebetulnya lumayan besar, jadi penyelamatan arsip. Tapi sekarang alhamdulillah sudah boleh dikatakan aman lah. Dengan kata lain, pertemuan kita 5 tahun yang lalu belum juga selesai tugasnya dilakukan sampai detik ini, Mas? Belum, saya rasa memang penyelamatan itu memang butuh butuh kesabaran, butuh ketelitian, hati-hatian. Audio dalam arti dulu itu memang Lokananta dikasih tugas memproduksi bahan siaran untuk RRI dalam bentuk plat atau piringan hitam kalau menyebut istilahnya mungkin umumnya gitu. Jadi piringan hitam itu mohon maaf, memang dulu kan boleh dikatakan setelah Lokananta ikut penerangan habis, boleh dikatakan sudah nggak ikut penerangan, ya banyak terbengkalai arsip-arsip Lokananta itu ya. Kalau untuk produksi lagi, Lokananta sudah tidak bisa karena mesin pressnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Sejak kapan Mas mesin itu sudah tidak ada di sini? Dulu sempat ada yang cerita itu di medio 80-an itu masih ada, hanya untuk difungsikan sebagai display museum. Tapi selepas 90-an itu kayaknya udah nggak ada. Dengan kata lain, terakhir Lokananta memproduksi piringan hitam itu justru sebelum medio 80-an? Iya. Karena di medio itu sudah tidak berfungsi kan? Digantikan fungsinya oleh kaset pita, Mas.
saya sekarang ada di ruangan produksi kaset. Jadi memang akhir-akhir ini banyak permintaan produksi kaset, khususnya memang kita langganan sama band-band indie. Alat yang dari dulu digunakan itu yang mana, Mas? Yang ini. Ini semua? Semua ya. Yang paling baru ini. Oke. Ya, kalau Otari kan memang Otari itu keluar tahun 2000-an lah. Itu. Kalau yang lama kan ada di museum tadi. Mengingat ini adalah suatu lembaga di Kementerian BUMN, apakah Lokananta juga diminta dan dituntut untuk mencari penghasilan untuk memberikan kontribusi kepada negara? Ya, Mas. Lantas apa, Mas, sekarang yang menjadi unit bisnisnya Lokananta? Unit bisnis sekarang lebih ke duplikasi kaset, CD, dan sebagainya. Nah, ini aku ingin membantu mempromosikan Lokananta. Ada minimum ordernya nggak sih, Mas? Berapa Nggak kaset? ada, satu pun kita terima. Tapi memang Satu pun diterima? Iya, cuma mungkin nanti harganya beda dengan yang Oke. kuantiti banyak gitu. Oke, berapa kisaran harganya, Mas? Satu Kalau kaset. kisaran harga minimal 100 itu ya kisaran 15 ribuan. Satu keping kasetnya? 15 ribuan sampai 20 lah. Gitu. Menarik ya? Dan rata-rata itu artis menjualnya berapa sih kalau kaset? Bisa 75 sampai 100, kalau yang mungkin lagu-lagu lama itu 100 lebih gitu. Pemicunya apa sih, Mas? Artis-artis mulai, musisi-musisi mulai ramai berbondong-bondong datang ke Lokananta untuk produksi kaset. Ya gimana ya, rilisan fisik kaset itu lucu sih, Mas. Jadi ya apa secara fisik ya lucu gitu mungkin, apa ya, menarik gitu mungkin. Kalau kita mendengarkan kayak digital itu kayak mungkin sudah zaman sekarang udah umum gitu. Iya. Jadi kalau rilisan fisik itu disimpan banyak itu kayak menjadi kayak barang apa ya? Koleksi yang Koleksi. Saya ingin flashback ke beberapa tahun lalu saat almarhum Glenn Fredly dan White Shoes ya, menggunakan studio Lokananta sebagai studio recordingnya. Sebelum masa itu bagaimana sih, Mas, animo dari masyarakat sendiri untuk menggunakan studio ini? Mungkin aku rasa Mas, kurang begitu berminat. Mungkin pikiran-pikiran teman-teman di sini mungkin dulu, oh itu studio Lokananta studio besar dan pasti mahal. Jadi sebenarnya hitungannya cukup murah sih kalau untuk sewa studio di Lokananta itu. Bisa dikatakan kalau untuk rekaman itu paling satu shiftnya itu 6 jam sekitar 1,5. Dan untuk sewa studionya untuk full event itu sekitar 5 jutaan untuk satu harinya. 1,5 juta satu shift. Satu shift. Mending rekaman di Lokananta, bener. Lokananta juga punya koleksi yang sangat amat bersejarah dan sangat amat penting bagi negara kita, yaitu adalah Indonesia Raya ya, Mas. Boleh diceritakan nggak, Mas, mengenai sejarah dari pita ya, Mas ya? Dari pita dan piringan hitam ya? Iya. Kalau Indonesia Raya itu kan memang yang versi di Lokananta kan bukan 3 stansa, yang 1 stansa aja, instrumen itu. Itu memang aransemennya Joseph Kleber memang. Jadi, tapi itu bukan versi yang pertama sebetulnya. Versi yang pertama kan kalau nggak salah itu punya Pak Yukim Cham itu, yang plat Yukim Cham itu. Tapi kalau yang di Lokananta itu memang versi instrumen bukan 3 stansa. Itu ada temennya itu 1 master, salah satunya teks proklamasi itu.
Oke. Teks proklamasi urutan pertama, kedua Indonesia Raya itu, ketiga satu nusa satu bangsa. Itu kalau di plat itu ada 2 versi. Dan sekarang apakah benda bersejarah itu ada di ruangan ini, Mas? Ada, Bisa ditunjukkan, Mas, bendanya? bisa. Ini master reel disebutnya, Mas. Master real ya, master induknya. Nah, Oke. jadi ini masternya, ini piringan hitamnya. Piringan hitamnya. Iya. Ini pertanyaan iseng saya aja, Mas. Genjer-genjer ada di sini nggak, Mas? Ah, kalau platnya masih, Mas. Platnya masih? Ada di sini juga. Saya menemukan plat genjer-genjer. Saya teliti satu-satu, master itu sudah nggak ada. Udah dihapus lah istilahnya. Oke. Udah ditimpa itu. Jadi Kalau piringan hitamnya masih ada. kalau nggak salah ada di sini. Ah, ini ada. Jadi piringan hitam yang sangat penting itu biasanya saya simpan sendiri. Genjer-genjer. Gamelan Jawa Timur. Konon genjer-genjer ini kan sebetulnya kan ada penciptanya, tapi Betul, nggak tahu tapi ini inisialnya dikasih N itu juga ada di pertanyaan. No name, ya. No name. Heeh. Katanya dulu ya M. Arif gitu. M. Arif. Tapi katanya M. Arif itu juga nggak Ikut. tahu kemana. Nah. Oke. Nah ini kan masih lengket, Mas. Jadi belum sama sekali, sejak dulu belum dikeluarkan ini. Kayak ini kan lengket. Dengan kata lain ini belum pernah disetel. Belum pernah disentuh, ini masih perawan boleh dikatakan. Piringan hitam yang baru saja diputar itu adalah gamelan Jawa Timur genjer-genjer. Untuk pertama kalinya Lokananta memutarkan ini secara langsung bersama Asumsi dengan hasil kesenian dari daerah Jawa Timur, Studio Surabaya, pimpinan Cak Abu, dan lagu genjer-genjer tadi ada di side kedua, Mas ya? Set kedua, Muka kedua, track pertama. track pertama. Di sini terteranya No Name. Dia memang genjer-genjer ini ya menceritakan tanaman di sawah. Betul, betul. Enak dimakan. Musiknya Genjer pun itu. khas Jawa Timur. Musiknya khas Jawa Timur. Jadi ya keseharian petani di sawah itu memetik genjer itu Betul. nanti dibawa ke pasar dijual. Gitu. Ya. Kita Kita hanya menceritakan soal sejarah Iya. musiknya. Oke. Terima kasih Mas Bembi. Terima kasih Lokananta sudah memberikan kesempatan Asumsi untuk menyaksikan, sama-sama. mendengarkan langsung genjer-genjer dari Piringan Hitam untuk pertama kalinya. Mungkin kalau bisa ditanya akhir kalimat yang ingin Mas Anggit sampaikan terkait harapannya terhadap masyarakat, terhadap musisi, terhadap pemerintah, apa sih Mas yang mau disampaikan untuk Lokananta? Semoga Lokananta bisa berjaya kembali seperti era-era dulu. Lokananta sudah juga karena Lokananta sudah terbuka untuk masyarakat umum, jadi kalau sedang di Solo singgahlah ke Lokananta. Bisa dikatakan satu-satunya di Indonesia pabrik piringan hitam yang sekarang jadi museum. Juga studionya untuk teman-teman musisi ini
merupakan studio terluas se-Indonesia dengan akustik yang masih mumpuni dari dulu sampai sekarang. Jadi tengoklah Lokananta. Silakan berkunjung ke Lokananta, berbondong-bondong ke Lokananta, dan berkarya di Lokananta ya Mas. Kalau dulu cuma Lokananta itu menggandakan kaset, gending, keroncong, dan perhatian teman-teman band indie Indonesia itu luar biasa. Jadi ya lambat laun meskipun cuma di sini ngirim file digital ke sini, tapi nama Lokananta itu pasti dikenang banyak orang. Yang jelas terima kasih sekali istilahnya mungkin dengan teman-teman band indie yang sudah mempercayakan di Lokananta untuk menggandakan kaset.